Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur semua ya. Pagi hari ini, pagi yang cerah, kita kembali ke kebun teman-teman dulur-dulur. Biasa ya, orang kampung, si anak kampung. Kalau pagi kerjanya di kebun teman-teman. Beda kalau yang kantoran ya. Kantoran jam 7, setengah 8 sudah berangkat ke kantor. Kalau saya jam 7, setengah 8 berangkat ke kebun atau ke sawah. Tujuannya beda, tapi semoga hasilnya sama. Ingin mencari uang. Cuman kalau saya ya juga untuk mencari keringat teman-teman. Jadi di depan saya ini adalah apa ini? Ini pohon alpukat teman-teman. Untuk jenisnya saya kurang tahu ya. Karena ini saya tanam dari biji teman-teman ya. Pas dari biji. Kenapa kok saya tanam dari biji ya? Saya ingin mencoba apa benar kalau dari biji itu memang susah untuk berbuah ya. Memang lama untuk berbuah, beda dengan yang kita beli di toko-toko bibit itu ya, 4 tahun bisa berbuah atau enggak. Sekarang saya kan ingin mencoba ya teman-teman. Saya kan ini dua tanam, yang satu di tanah, satu di polybag atau di tambu lampot. Sama-sama saya tanam dari biji teman-teman. Cuman memang kalau kita pengen tanam dari biji itu perawatannya memang beda dengan yang dari sambung sisir, sambung pucuk teman-teman. Karena kita harus harus tahu, harus kreatif bagaimana si bibit si pohon itu bisa juga cepat berbuah ya. Nah ini selama ini yang saya lakukan sebenarnya simpel saja, hampir sama dengan yang di sambung sisir, sambung pucuk. Kayak gini teman-teman, saya buat percabangan yang cukup bagus kalau menurut saya. Ini ya, kita ambil cabang-cabang utama, kita tidak banyak memakai cabang ya, paling cuma berapa dari bawah ini. Kalau istilahnya kita pruning teman-teman gini ya. Nah sekarang kita lihatkan aja pohonnya yang dulu, yang dari tanah dulu, nanti yang baru yang ditanam di tambu lam. Nih teman-teman, nih ini sudah cukup panas sebenarnya, cuman saya di bawahnya jadi agak dingin ya. Nah, ini teman-teman, kalau dari biji itu biasanya akan menjulang tinggi. Kalau teman-teman nanam dari biji pasti sering melihat ya, si pohon itu akan menjulang tinggi. Untuk ininya perbatangannya sangat jarang. Itu bisa kita rubah ya. Jadi sering-sering kita pruning teman-teman. Ketika panjangnya naik sekitar 1 meter, kita coba aja untuk potong tunasnya. Nah ketika kita potong nanti akan muncul beberapa tunas ya, bisa 3-4. Nah itu kita biarkan 4, kemudian naik lagi, mungkin ada satu yang naik ya, sampai 1 meter lagi kita potong. Kayak gitu terus, nanti ada 3-4, kita sisakan 3 atau apa, naik lagi kita potong lagi gitu. Jadi hasilnya kayak gini teman-teman. Biarpun dari biji, dia tetap tidak akan meninggi ya, malah seperti kayak pohon beringin itu ya. Nah jadi di bawahnya pun terasa dingin ya. Ini teman-teman, ini kemarin sudah pernah sekali berbunga ya, cuman terus kena air hujan deras akhirnya pada rontok. Dulu saya sistemnya gini teman-teman, kita sunat, kita kerat ya kayak gini. Itu pertama berhasil itu muncul bunga banyak sekali. Kemudian selang 1 tahun kita coba lagi karena mungkin terlalu subur ya, tanahnya terlalu subur, jadi sunatnya itu akhirnya nyambung lagi kayak gini teman-teman. Mungkin karena terlalu pendek juga ya jaraknya pengeratan ini, padahal ini ya sudah agak jauh ya, cuman karena mungkin subur tanahnya, jadi pertumbuhan pohonnya cepat ya, akhirnya nyambung lagi. Ini yang bekas dulu ya. Nah ini udah nyambung full 100%, jadi ada gundukan. Nah ini nyambung lagi, belum berbunga sudah nyambung lagi. Ini yang atas belum nyambung, tapi yang bagian bawah udah nyambung.
Padahal kalau nggak nyambung itu kan nggak ada tunas-tunasnya. Ini tunasnya muncul lagi. Jadi ciri kalau kita menyunat pengeratan itu kan nanti nutrisi nggak bisa naik ke sini ya. Kemudian dia tidak akan bertunas teman-teman. Lama kelamaan itu berbunga ya, bukan tunas. Kalau ini kan tunas. Karena apa? Karena sudah nyambung. Nah gitu. Nih, lihat kan ya. Jadi hampir sama dengan yang sambung-sambung shape sambung pucuk itu. Ini umurnya sudah hampir 5 tahunan teman-teman. Nih, sekarang saya lihatkan sampingnya ya. Sampingnya itu sama dari biji, cuman saya masukkan di ini ya, planter bag ya. Kita kayak tambu lampot itu. Nah, untuk perawatan juga sama seperti yang tadi ya. Kita buatkan percabangan dari bawah. Nah, kita dari bawah, kita pruning ya. Tunas-tunasnya itu kita pruning teman-teman. Nah, ini kan kelihatan ya. Bekas-bekas pruningan saya potong-potong. Jadi kayak tunas-tunas air kayak gini kita pruning, kita ambili teman-teman nih, kita ambilin ya, kita ambilin. Gunanya untuk apa? Ini nanti perbatangannya akan kuat teman-teman, akan lebih kokoh ya. Ini teman-teman. Nah, jadi biarpun dari biji ya, ini orang pasti nggak akan tahu kalau ini dari biji. Tahunya ini mesti bibit dari beli. Nih teman-teman, kita lihat kan dari jauh. Nih, ya lah. Orang tahunya mesti ini apa? Bibit beli ya. Padahal ini cuman saya dari ini ya. Saya ambil dari biji, terus kemudian saya tanam di tambu lampot kayak gini. Nah, sistemnya juga sama, sistem pruning teman-teman. Nah, pruning ini kan tumbuh ya, subur. Ini bekas-bekas potongan, ini kan bekas potongan atas-atasnya kan tumbuh 1, 2, 3. Kalau enggak nanti akan terus ke atas. Dan ini juga fungsinya memperpendek untuk masa tumbuhan teman-teman. Jadi ini ya dulur-dulurku semua, bagaimana saya mencoba merawat secara ya ekstra ketika saya berani mencoba menanam alpukat dari biji ya. Karena beda dengan dari sambung pucuk, sambung sisip ya, memang harus lebih ekstra. Kayak gini, dari awal kita sudah mulai pemruningan, membuat percabangan yang bagus dari bawah, kemudian ini. Nah, untuk pemupukan tetap harus terjaga ya. Nih, kalau untuk berbuah kita coba untuk pengeratan teman-teman, untuk mempercepat kayak tadi ya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Salam berkebun dari Denny Kalasani, si anak kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.